Itu masuki setengah 11, jam 11, jam setengah 11 sampai jam 11. Tiba-tiba ada suara bunyi kayak tenda dibuka. Tet, itu udah sunyi banget. Saya perhatiin lagi nih sama Sophie, saya diem, coba diem. Tiba-tiba bunyi lagi kesak-kesak, truk, lari, kayak ada orang lari ke atas itu. Sampai gue tanya gini, lu ngelakuin apa? Gue bilang gitu. Enggak bang, nggak ngelakuin apa-apa. Lu ngambil apa gitu? Enggak bang, nggak ngambil apa. Benar, gue bilang gitu. Iya, ya udah. Kalau ada apa-apa ngomong, gue bilang gitu. Iya, ya gitu. Itu sampai bener-bener kita tuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Akbar. Waduh, gimana Bang? Udah lama gak ketemu, alhamdulillah baik. Udah lama gak ketemu karena naik gunung mulu, bawa peserta mulu ya kan. Nah, jadi sampai udah pendek rambutnya. Ya iya, naik gunung sampai pendek ya. Iya. Nah, jadi teman-teman semua yang bingung gitu kan, mau naik gunung mana dan temennya siapa, dari kebetulan Bang Akbar juga mempunyai trip organizer lah Bang ya, bisa dibilang Bang ya, yaitu Apang Adventure. Nah, misalkan teman-teman semua mau tanya-tanya itu Instagramnya di mana itu Bang? Iya, Apang pakai K bukan pakai G, Apang_adventure. Nah, langsung aja pantengin, di situ sudah ada tertera pamfletnya. Teman-teman semua tinggal pilih aja, dan bila mana belum ada pamfletnya, teman-teman semua bisa request aja atau private trip ke Bang Akbar. Langsung aja follow di Apang_adventure. Nah, pada video kali ini nih Bang, ini nggak tahu keberapa nih Bang Akbar? Ketiga ini Bang ya. Pertama Rinjani. Pertama bukan Rinjani. Aneh ya? Ke yang mana ya, lupa lagi. Pokoknya itulah Rinjani. Rinjani kedua. Terus apa gitu, sama yang ini nih Bang. Nah, pada video kali ini Bang Akbar akan menceritakan pengalaman saat naik gunung mana nih Bang? Ini ke Sumbing. Ini pertama kali di dalam trip saya ngalamin hal mistis yang ya bisa dibilang aneh juga sih. Oh, itu tuh masih inget Bang tahun bulannya? Belum lama, Mei kemarin. Berarti tanggal 20 sampai 22 Mei. Setelah Idul Fitri ya? Ya, habis lebaran. Habis lebaran lah ya? Oke. Kalau boleh tahu Bang, ngalamin kejadian apa itu Bang saat pendakian itu? Intinya aja. Lucu sih, ada logistik yang diambil makhluk halus dan ada bukan beberapa sih, ada peserta yang akhirnya sakit sampai rumah juga, sampai masuk rumah sakit langsung. Oke, tahan dulu Bang ceritanya nih Bang, karena saya juga penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Akbar atau biasa dipanggil Apang dari Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman mistis di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Tepatnya pada tanggal 20 sampai 22 Mei kemarin ya, habis lebaran. Kejadian kali ini kan biasanya saya ya naik biasa atau naik bareng. Kali ini benar-benar pertama kali trip saya ngalamin hal mistis. Nah,
Kita itu berangkat tuh ada yang dari UKI sama yang dari Bekasi. Taruhlah yang di UKI berapa orang, yang di Bekasi berapa orang, total itu satu mobil itu ada 15 orang, kalau nggak salah 15 orang. Itu kita biasalah yang namanya ngaret-ngaret mah. Dari Bekasi itu berangkat jam setengah 11 malam sampai base camp Gajah Mungkur, termasuk cepet sih ya, jam setengah 7 atau jam 7 pagi gitu. Ya udah packing berangkatlah jam 8 lewat, setengah 9-an itu kita berangkat naik ojek itu sampai pintu rimba. Ya udah naik sampai ojek sampai pintu rimba itu ya masih normal lah, masih foto-foto happy ngeliatnya, wah agak kabut nih ya, mungkin kurang beruntung atau gimana gitu. Akhirnya habis foto-foto naik, dan nggak biasanya saya naik gunung itu kalau bawa tamu langsung drop di awal. Mungkin ya masih mikir positifnya, capek atau kurang tidur segala macem gitu. Itu kayak bawa carrier tuh berat banget bang. Kok ini berat banget ya, sampai sempet muntah. Muntah di trek ya. Cuman nggak tahu peserta, speak-speaknya kencing. Tapi habis muntah itu enak. Dan kemarin kan saya tuh sempat luka di sini nih, apa daging gitu. Jadi beberapa kali ganti perban, agak risih juga kan gitu ya, agak risih. Ya udah akhirnya tuh sampai di pos 1 jam 10-an lewat itu, termasuk lama juga sih. Itu break, sholat, nggak sholat sih break biasa. Nah lanjut sampai pos 1:30 itu jam zuhur lah, kita sholat dulu situ, sholat. Nah pas udah mau masukin pos 2 itu udah mulai pada goyang lah fisiknya ya, udah capek banget, udah gitu ditambah gerimis bang, udah gerimis gitu, udah neduh di dekat mata air yang pertama, saya lupa tuh, pokoknya ada mata air di bawah, terus naik itu kita ada dataran lumayan, bikin flashlight dulu situ, agak gerimisnya agak lumayan tuh, agak hujan juga. Ya udah sambil nungguin yang di bawah, pas bawahnya udah pada naik semua, saya sama kru saya sama termasuk si Sophia naik nih buat bikin tenda. Ya saya bilang patokannya kalau misalnya hujan masih begini kita ngecamp di Watu Talang, saya bilang gitu. Tapi kalau misalnya cerah kita ngecamp di pos 3. Ya udah akhirnya pas jalan ternyata cuaca masih nggak bagus, kita bikin tenda di Watu Talang bang. Ternyata pas kita udah selesai bikin tenda malah justru cuacanya bagus. Oh nggak hujan lagi, malah sempet ada pelangi juga, ada lautan awan, ada pelangi depan. Ya udah tapi namanya sibuk ya, namanya jadi panitia bikin tenda segala macam, nggak sempet foto-foto lah, biarin peserta aja yang foto. Nah kita bikin tenda. Jadi di Watu Talang itu tanahnya begini nih, model tanah panjang, terus kayak tangga gitu, bawahnya ada lagi kayak gitu. Nah kalau tenda saya yang peserta nih bikin sejejer, ada 2 tenda. Nah di sini sebelahnya tenda serkos, sebelahnya lagi tenda serkos. Nah ada satu tenda yang serkos karena nggak kebagian tempat, dia di depan kita di bawah, bikin tendanya di bawah. Itu namanya Bang Dinan yang paling tua di situ. Ya udah setelah bikin tenda lah, udah agak masuk maghrib, agak gerimis lagi bang, gerimis udah pada masuk di tenda, berhenti lagi. Ya udah tuh pada keluar lah, ada yang main gaple di depan kan. Nah saya masak nih sama si Sophia, itu baru beberes doang, belum sempat masaknya, baru beberes ya, logistik yang buat dimasak. Tiba-tiba ada kejadian, ini nggak tahu kejadian unik, nggak tahu kejadian aneh ya. Jadi itu sebenarnya si Sophia itu dapat itu udah selesai dari hari Kamis. Dia udah mastiin itu bersih. Enggak sama sekali, udah bersih. Tiba-tiba dia ngomong, "Bang, kok tiba-tiba head?" Gitu. Lah kok bisa? Nggak tahu, baru pertama kali. Dan anehnya lagi katanya headnya itu darahnya kayak ngegumpal. Ini flat kali ya deh. Nggak mungkin lah, orang udah kelar Kamis. Ini baru pertama kali kayak gini katanya. Nggak pernah seumur hidup kayak gini. Ya mikirnya mungkin ya emang ya mungkin lagi dapat yang ini kali kayak gitu ya. Saya masih mikir positif aja kan, masih mikir positif. Ya udah, bawa pembalut nggak? Kebetulan nggak bawa pembalut bang. Oh soalnya dia udah kelar. Aduh bingung saya, ini gimana ya? Ngalir terus nggak?
iya bang, deras nih. Aduh, udah pakai celana gua. Tetap kan namanya celana kan apa sih, tembus tetap ya. Masih bingung juga, aduh gimana ya. Ya udah, apa namanya, ngubek tas. Alhamdulillah ketemu tuh pembalut satu. Ada. Wah, tenang dari situ. Ya udah dia pakai, ganti di tenda, saya keluar. Ya udah yuk lanjut masak. Lanjut nih masak nih. Pas lagi masak itu udah sekitar jam 7 lah habis sisa. Saya nengok ke kiri. Waduh, kata saya putih. Sosoknya sih kayak Kunti, cuman belum berbentuk sempurna kayak gitu, masih pojok aja di pojok diem. Mudah-mudahan kata saya si Sopi nggak ngeliat. Jadi posisi saya kan masak di sini. Kan ini belakang tenda tuh dapur nih. Pintunya kan 2. Emang sengaja saya bikin dapur belakangnya. Saya masak itu badan saya di dalam tenda, peralatan di luar. Nah kebetulan si Sopi lagi di dapurnya, madep ke arah si Kunti itu. Dalam hati saya, semoga dia nggak ngeliat nih. Ya udah saya masak, dia lagi motong-motong. Tiba-tiba dia ngomong gini, bang itu apaan putih-putih? Shh, diam. Masuk sini ke dalam tenda. Diam, sini ngumpet di belakang. Ya udah saya suruh motong-motong di belakang tenda. Udah jangan diomongin, diam sini. Ya udah, aduh pakai ngelihat lagi kan gitu ya. Dia udah diem aja. Saya kan ngerinya takutnya, aduh habis ngelihat kayak gitu ya mudah-mudahan ya. Tapi dia emang dia sama orangnya sih walaupun kayak gitu nggak pernah punya riwayat kayak kesurupan gitu atau gitu, nggak, alhamdulillahnya. Ya udah, pas habis motong gitu, lanjutlah masak nasi normal nih bang. Ya udah masak normal, jam 9-an itu kita, jam 8, jam setengah 9 makan nih. Ayo makan bang, ambil. Udah biasa kan bikin soto ayam tuh. Peserta pada makan, udah tuh lanjut. Di luar ada yang main remi, saya di dalam main gaple. Buat suasana supaya cair lagi. Biar si Sopi itu nggak shock gitu ya. Apalagi kan di situ ada Sopi, ada si Puri, ceweknya 2 bang. Nah tadi kan mereka berdua tuh tenda tuh, cuman saya mikir nggak bisa nih kalau misalnya di cewek berduaan dalam keadaan gini. Yaudah akhirnya saya di tenda itu ngejagain, nggak tidur sih, cuman ya tidur sebentar doang sih habis subuh itu. Selesai main gaple, ya udah pada happy main gaple. Udah jam 9, setengah 10, tidurlah besok summit, saya bilang gitu. Tidur bilang gitu. Ya udah tuh pada bubar semua, yang remi yang di luar pada bubar, yang gaple pada bubar. Dan jam 10 saya belum bisa tidur sama si Sopi. Tuh masuki setengah 11, jam setengah 11 sampai jam 11. Tiba-tiba ada suara bunyi kayak tenda dibuka. Tet, itu udah sunyi banget bang, sunyi, nggak ada siapa-siapa. Tet, terus saya langsung tengok-tengok kan sama Sopi. Siapa ya? Nggak tahu. Udah pada tidur kan? Udah ya. Ya udah biarin aja. Ya udah saya lanjut ngobrol. Itu saya berdua doang itu, nggak ada lagi, yang lain udah pada tidur. Tiba-tiba kresek. Di dapur tenda. Bunyi apaan ya? Saya manggil tenda sebelah. Bang. Iya bang. Dengar bang. Iya bang, itu apaan ya bang? Lah abang ngambil cemilan bukan? Enggak bang, masih pada di dalam. Mereka ngomong gitu, masih di dalam. Iya, tapi nggak ngambil cemilan kan di luar? Enggak. Wah, siapa ya? Dalam hati saya gitu ya. Ya udah, terus ya udah bang lanjut tidur bang. Iya bang. Saya perhatiin lagi nih sama Sopi, saya diem. Coba diem. Tiba-tiba bunyi lagi kresek. Tuh, lari. Kayak ada orang lari ke atas gitu. Refleks langsung saya teriak, ayam gua, ngomong gitu, ayam gua. Pas saya buka tenda, bener bang, itu ayam sisa 9 potong, 8 potong sama plastiknya hilang. Nah mungkin kalau orang misalnya nalar mikir gini, itu mau diambil binatang, itu diambil babi atau diambil monyet. Karena gini, itu plastik saya ikat 2 di double, dan itu plastiknya itu sama plastiknya hilang bersih. Dan kalau misalnya ada hewan, dapur berantakan, apa aja pasti disudukin atau apa, bersih. Ini nggak berantakan sama sekali, bersih. Dan anehnya lagi, ada 1 potong ayam disisain, ditaruh di sendal saya. Dalam hati saya, wah ayam hilang, tapi kok disisain 1 potong gitu ya. Anehnya di sendal saya. Saya langsung shock di situ. Shocknya kenapa?
aduh besok peserta makan pakai apa gitu ya, nggak ada logistik lagi kayak gitu. Ya udahlah nantilah mikir dulu belakangan itu mah. Terus akhirnya kan karena peserta yang sebelah udah panik gitu ya, udah nggak apa-apa tidur lagi gitu ya. Saya tidur lagi, enggak, dia tidur lagi, saya masih nggak bisa tidur nih sama Sophia. Sekitar jam setengah 12-an kita udah ngobrol-ngobrol kecil, nggak terlalu ngobrol intens lagi. Tiba-tiba tenda itu, suara tenda kayak suara setting tenda itu bunyi lagi, tet. Terus saya teriak ke sebelah, Gi, udah tidur. Dan yang sebelah paling pojok, iya bang, gue denger. Dia nyaut, oh denger, iya. Siapa ya? Nggak tahu bang. Ya udah tidur lagi aja. Iya, ada itu. Terus akhirnya saya penasaran nih, jam 12-an lewat itu, dia bunyi lagi bang, tet. Wah, kesel dong saya. Saya buka tenda, saya ngelihat kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Saya panggilin tenda di depan, Bang Dinan, bang. Terus dia bangun, kayak abis bangun tidur gitu. Hah, bang? Bang Dinan tadi keluar tenda? Enggak bang. Terus buka-buka tenda, setting tenda? Enggak juga. Oh, tapi enggak kan? Enggak bang. Ini aja gue baru bangun dipanggilin lu. Oh ya udah lanjut tidur lagi deh. Ya udah, saya pastiin dulu dia bener-bener tidur sampai nutup, bener-bener tenda ditutup gitu ya. Saya pastiin dulu. Ya udah akhirnya dia nutup tenda, terus dia masuk. Udah tuh. Itu sampai Sophie juga ngelihat. Saya berdua tuh paling keluar ngelihat itu, penasaran. Ya udah. Baru pas kita mau nutup tenda kita, bang, tet, dia bunyi lagi yang keempat, bang. Tet. Wah, emosi saya bang situ, bang. Wah, ini mah dimainin nih, ini siapa gitu ya. Ada gini, lu liatin ya, saksi ya, gue bilang gitu. Kita main tos-tosan nih. Jadi kalau misalnya dia bunyi, saya buka tenda juga. Jadi pas bener bang, yang kelima bunyi nih, tet, saya buka juga dikit-dikit nih, tet. Pas udah tet, udah mau terakhir, saya buka gini, tet. Asli bang, nggak ada siapa-siapa, kosong. Wah, kesel situ. Wah, ini saya dimainin nih. Ya udahlah, kata mikir, liatin nanti. Saya bilang gitu ya, liatin nanti kalau sampai bunyi lagi, gue tongkrongin di depan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya yang kelima itu udah nggak bunyi-bunyi. Udah tuh, akhirnya saya nemenin si Sophie. Wah, itu dia mukanya udah beda gitu. Maksudnya udah kayak bukan bedanya tuh dalam arti tuh panik, kayak udah panik gitu ya. Terus dia bilang jangan tidur dulu ya kalau sebelum gue tidur. Ya udah, tidur aja dulu gitu ya. Dia tidur tuh jam 1:30. Ya udah, gue tidur itu jam 4. Pokoknya habis kejadian itu udah nggak ada kejadian bang. Bangunlah jam 4:30. Cuma setengah jam gue bangun tuh. Ya maklumin namanya panitia emang nggak bisa tidur tenang. Yang penting mastiin pesertanya. Suruh summit lah. Yang niatnya mau summit jam 4 ya hal yang panas sih. Gitu. Summit lah 4:30. Di situ pas mau ke pos 3 itu ada kejadian unik bang. Jadi kan gue bawa HT, pas mau masuk di kazu apa sih namanya, kazu apa gitu yang pos 3-an itu, yang di atas pos 3 itu kazu apa gitu gue lupa. Sebelum itu kan si Dapoy ini namanya sweepernya ngomong, bang aman depan, aman, Poy aman depan. Nah tiba-tiba HT bunyi, kayak gitu. Nah gue sama Sophie langsung denger, siapa ya? Poy, lu tadi ngomong? Enggak bang. Oh, ya udah. Kayak gitu bang. Lanjut lagi yuk. Lanjut. Nah udah tuh. Pagi normal. Sampai di puncak itu sekitar jam 6:30 lah. Termasuk cepat tuh pendakian, 6:30. Yang paling terakhir tuh jam 7. Ya udah, foto. Ternyata ada satu peserta yang langsung datang di puncak, tiba-tiba tidur bang. Enggak, maksudnya cuma duduk, tiba-tiba tidur, kayak orang kecapean banget gitu ya. Saya mikir, mungkin capek. Dia pertama kali ke Sumbing kan. Ya udahlah, biarin aja. Ya udah, akhirnya lama-lama curiga. Nih kok bocah tidurnya tidur banget gitu ya. Saya tanya, namanya kan panggilannya Acoy. Lu kenapa Coy? Nggak apa-apa bang. Lu pucat amat mukanya gitu ya. Nggak apa-apa banget ya. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah, akhirnya tuh jam 8-an tuh kita turun. Cuman sejam doang di atas kan. Turun
bener bang, baru turun sedikit, bang pala gue pusing gitu si Acoy, pala gue pusing, kelengan ini kok bebayang gitu. Lah tadi nggak kenapa-napa pas naik gitu, nggak tahu bang ini mendadak. Aduh, saya ngerinya kan ya takutnya sakit beneran kan gitu ya. Ya udah berhenti dulu lah kayak gitu. Nih kebetulan saya bawa air khusus gitu ya dari bokap, minum dulu takutnya ada apa-apa gitu ya. Minum air itu masih gimana, masih bang, masih pusing. Oh sakit beneran nih, mungkin saya mikir gitu ya, sakit beneran kali. Ya udah tuh, ini gue punya minyak kayu putih, lu minum lu gitu ya. Emang nggak apa-apa, minum aja lu. Minum minyak kayu putih. Masih juga bang, sekarang malah sesak napasnya. Aduh, sesak napas, bawa inhaler kan ya, coba pakai inhaler. Udah jalan, malah makin gak kuat jalan. Wah ini mah sakit beneran nih, saya mikir gitu ya, sakit beneran nih. Sampai itu pakai blanket, jalan sampai pakai blanket. Masih katanya tuh kayak sesek, tapi panas dingin gimana sih? Sesek tapi panas dingin kayak gitu. Gelisah lah gitu. Tuh, ini anak sakit apa ya, saya bilang gitu. Takutnya sakit yang ya bener-bener sakit itu ya. Sampai akhirnya kan ada peserta saya tuh namanya Cahyadi, bener gede. Terus nih bang, gue gendong aja deh. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa ya. Digendong tuh lah sama dia. Cuman sebentar doang, soalnya jalurnya kan curam ya, turun ke bawah. Yaudah, tenteng gitu. Nah makin kesini saya curiga, ini sakit apa ya. Terus dia kayak gini bang, jadi setiap di jalan ngelihat bunga, ih bagus nih, mau dipetik. Dan dipetik gitu, ngapain sih dipetik-petik gitu ya. Enggak banget ya. Sampai gue tanyain gini, lu ngelakuin apa? Gue bilang gitu. Enggak bang, nggak ngelakuin apa-apa. Lu ngambil apa gitu? Enggak bang, nggak ngambil apa. Benar, gue bilang gitu. Iya, ya udah. Atau kalau ada apa-apa ngomong, gue bilang gitu. Iya, ya gitu. Itu sampai bener-bener kita tuntun, pelan-pelan tuntun. Ya udah, akhirnya sampailah di tempat camp lagi itu jam berapa ya? Jam 10-an lah. Jam 10 hampir setengah 11-an itu sampai situ lagi. Ya udah. Kan ada satu peserta yang nggak summit bang, si Anggi. Ya udah, jadi di situ kita masak lah. Ternyata si Cahyadi masih Alpin ini bawa cumi, alhamdulillah peserta gue makan. Iya. Gue ngolah cuminya dia. Ya. Walaupun masih gondok ya siapa yang ngambil gitu ya. Sampai dendam gitu bang, gue bang kalau ke situ lagi mah. Ya udah akhirnya masak normal. Nah kita baru turun itu jam satuan turun. Gua terakhir nih, gua bener-bener terakhir itu sama si Sophia. Sweeper gua si Dapo itu dampingin peserta. Itu gua beres-beres itu kelar jam 2-an. Mikir gua kita udah sejam nih, jauh nih, mungkin mereka juga udah jauh gitu ya. Ya udah kan, karena si Sophia juga kan bocahnya emang lumayan kuat juga ya, walaupun cewek ya. Lari yuk gitu, hayu. Udah lari tuh bang, dari Watu Talang ke bawah. Nah lama-lama si Sophia kan di belakang nih, gue di depan. Ngomong begini, bang, gue nggak mau di belakang lah. Gue tahu nih. Oh, ya udah depan sana gitu. Sebelum pos 1, lah ketemu sama si Acoy yang rombongannya. Lah si Acoy itu gue baru sampai sini, anjing lama banget dalam hati gue ya. Ternyata masih dibopong. Oh, masih tuntun itu ya. Ya udah mau nggak mau, ya udah tungguin sampai bawah gitu ya. Jalan lah sama mereka, ketemu maghrib. Ya udah tuh kiri kanan gue, aduh, mudah-mudahan si Acoy nggak ngeliat nih. Kata gue di kanan itu cewek bang. Dan gue udah bilang ke mereka, tolong jalannya kalau bisa nunduk, kalau nggak lurus. Jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke samping. Terus si Acoy sempet ngomong gini, aduh apa itu ya gitu. Kata saya bilang, kan udah gue bilang jangan nengok, udah nunduk aja, gue bilang gitu. Iya bang, deh. Ya udah lanjut tuh. Akhirnya sampailah di pos ojek, nggak ada ojek lagi. Deh sore. Iya, maghrib bang. Oh di maghrib. Sampai bawah itu gelap. Oh gelap. Udah jam 6. Tapi sebelum isya masih maghrib, gelap banget. Akhirnya nongol lah berapa 15 menit lah nongol tuh ojek, ternyata udah dipesanin sama yang di bawah kan. Naiklah tuh ojek, si Acoy duluan dibawa. Ya kita terakhir nih. Gua terakhir sama si yang namanya si Ferdi. Ferdi itu terakhir gua sama dia, sama temannya juga, gua nggak tahu lupa namanya siapa terakhir. Nah si Sophie juga udah naik. Nah pas sampai base camp bang, gua lucu nih, ternyata di base camp udah heboh. Jadi
ada peserta sama si Dapoy cerita ke base camp. Ternyata base camp pun tahu. Saya nanya tuh ke orang base campnya, Mas, siapa sih? Siapa sih? Ah, enggak, itu cuma temen gitu. Ah, temen-temen tapi nggak diambil semua kali. Saya bilang begitu ya. Dia ketawa aja. Terus si supir bedul juga, dia nyengir, kenapa lu? Deh? Biasa gue bilang gitu. Resek gue bilang gitu. Hilang ayam gue 8 potong gue bilang gitu kan ya. Kok bisa ya? Ya udah gue ceritain kayak gitu. Merinding dia. Gue baru pertama kali lo ngeliat kejadian kayak gitu, utuh ayam diambil, biasanya cuma saripati. Iya bang, setahu gue tuh cuma saripatinya doang. Kalau kita makan tuh nggak ada rasanya. Nah ini tuh anehnya 8 potong diambil. Kalau gue maksud gue yang 1 potong ini apa gitu? Ditaruh di sendal gue. Ini ucapan terima kasih apa gimana gitu ya? Kok bisa-bisanya ditaruh di sendal gue gitu ya? Itu kan nyebelin banget ya. Kayak gitu. Ya udah. Akhirnya udah rame lah tuh, cerita ini cerita itu. Kata si orang base campnya, udah nggak apa-apa mas, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya kita pulang itu sekitar jam 8:30 malam lah. Kita turun, si Aceh masih nggak enak juga badannya bang. Oh selama itu udah di bis tuh? Di elf itu udah mual aja, udah gelisah gitu ya. Ya udah akhirnya pas kita sampai rumah dapat kabar itu langsung masuk rumah sakit si Acoy. Kayak gejala tipes kayak gitu. Cuman ya walau alam ya nggak tahu dia benar-benar sakit murni apa dari itu. Nah kayak gitu bang. Nah itu teman-teman semua ya cerita dari Bang Akbar nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing melalui Gajah Mungkur Bang ya. Iya, jalur baru. Jalur baru dan di tahun 2022 tepatnya di bulan Mei. Habis lebaran banget lah gitu teman-teman semua. Nah memang saat itu lagi buka open trip Bang ya. Ada yang ikut Sarkos juga gitu kan. Campur dan tapi itu merupakan pengalaman pertama kali ketika bawa peserta Bang ya. Dan uniknya lagi itu weekend ya. Tapi yang di Batu Talang itu benar-benar cuma rombongan gue doang. Jadi di gunung itu cuma ada 2 rombongan. Rombongan Solo itu jauh di pos 3 dan rombongan gue itu di Batu Talang. Yang Solo itu kalau nggak salah 3 orang di pos 3. Dan gue di Batu Talang ya rombongan gue doang. Berarti nggak ada rombongan lain tuh ya? Sampai pulang pun cuma itu 2 rombongan itu. Oh, kirain ada rombongan misalkan misalkan ada rombongan lain mungkin yang main resleting itu kan rombongan lain mungkin gitu kan. Kirain saya tuh penuh gitu makanya kan abis lebaran weekend pasti dong kalau trip-trip gitu kan. Oke. Nah, ini kan ada beberapa kejanggalan Bang ya, bukan kejanggalan, mungkin gangguan-gangguan lah gitu lah atau mungkin lagi apesnya lah kita dapat kayak gitu tuh gitu pertama kali nih trip gue begini. Lagi apesnya lah nih. Memang kejadian pertama itu kan ketika lagi masak ya sama si Sopi gitu kan. Itu kan memang saat itu Sopi mengatakan kalau dia habis haid. Nggak mungkin dong gitu. Logikanya nih masa berapa hari selang berapa hari dari hari Kamis ketemu Jumat, terus Sabtu, 2 hari gitu kan. Berarti kan saat itu malam Minggu di tempat camp itu kan. Betul. Dalam 2 hari kok keluar lagi gitu. Dan itu baru pertama kali seumur hidup dia ngalamin kayak gitu. Dan darahnya pun gumpal gitu. Kental gitu. Kental gumpal gitu gimana sih? Kental gumpal kayak gitulah mungkin cewek tahu lah ya. Apakah itu flek atau apapun kita nggak tahu lah. Misalkan teman-teman semua yang nonton yang perempuan, mohon maaf bukannya gimana-gimana. Apakah ada yang kayak gitu? Silakan komentar. Atau misalkan ada mungkin normal gitu kan. Soalnya si Kak Sophie juga baru pertama kali seumur hidup merasakan seperti itu. Makanya mungkin kaget juga. Kayak gitu namanya pertama kali kan. Baru pertama kali masuknya nggak logika selang 2 hari kok tiba-tiba keluar lagi gitu kan. Nah itu kejadian pertama mungkin kayak nggak masuk akal tuh soalnya baru pertama kali. Kemudian setelah itu ini kan ya bisa dibilang kita kuntilanak, kita kunti lah gitu kan. Langsung tuh. Nah mungkinkah Bang yang main resleting itu kunti? Nah ini ya, mungkin orang base camp nggak mau cerita, tapi kan saya cerita ke bokap. Saya cerita ya kronologi semua gitu. Yang di depan siapa kata bokap? Cowok sendiri. Terus yang ngelihat kunti siapa? Ya saya masih Sopi gitu ya. Oke, kayak gitu kata bokap. Itu kunti itu yang gangguin Bang Dinan.
Bang Dinan yang tenda di bawah itu? Iya, yang sendirian. Sendirian? Dan dia cowok sendirian. Jadi kata bokap mah ya, itu mah dia diganggu sama si Kunti itu. Berarti Bang Dinan ngalamin juga kejadian kayak gitu tuh? Tapi Bang Dinan itu nggak ngerasain apa-apa. Oh, Nggak ngerasain saat apa-apa. di tenda sendirian itu ya? Dan dia pun, gue baru kali ini nih dia ada dirasain mistis-mistis kayak gini gitu ya. Tapi lu ngerasa nggak Bang? Gue nggak ngerasa, tapi ya auranya emang beda atau dia gitu. Oh, cuma kayak vibes-nya aja beda Iya, tuh ya? Untuk gangguan secara langsung fisik nggak ini ya? Dan gue kirain itu gue denger, gue doang yang denger. Ternyata si Wildan yang di pojok tuh denger. Dan uniknya Bang, waktu yang ayam gue diambil, gue kan cuma denger kayak orang lari ke atas, kayak orang srek ngambil plastik lari ke atas gitu ya. Dia dengernya beda. Waktu yang ayam diambil lari ke atas, dia itu dengernya langkah raksasa, tuk 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 ke atas. Oh, nggak mungkin. Ini juga nggak logika juga, misalkan teman-teman semua nganggapnya itu hewan, gitu kan. Nah, setahu gua, ya misalkan kita nge-camp kan pasti tuh ada digangguin babi, monyet gitu kan. Itu kan pasti dia nggak bawa semuanya, paling dirobek-robek dulu, diambil, bercecer, gitu kan. Bener, berantakan. Ini bersih, rapih. Nah, pas paginya tuh Bang, Abang longok-longok ke samping-sampingnya, nggak ada gak bekas-bekas? Bang, nggak ada, rapih, bersih. Dan di situ bukan zona babi, zona monyet itu nggak ada. Itu model tuh kayak sabana. Kayak gitu kan? Aneh gitu ya. Dan gua sama Wildan kok bisa beda. Wildan denger langkah kaki, yang dia ngambil ayam itu dia kayak langkah kaki raksasa. Dan yang gua denger itu kayak orang biasa lari. Nah kalau kata bokap gua itu Gundurwo. Oh, terus sempet nanya gak Bang, kenapa ditinggalin satu di... Gue nanya sama orang basecamp, basecampnya cuma ketawa-tawa. Cuma ketawa aja? Iya, dia bilang itu. Dia nggak mau nyebutin siapa itu? Dia nggak mau nyebutin, dia cuma bilang, oh itu temen. Oh, mungkin udah sebenarnya udah tahu, tapi nggak mau menceritakan itu. Ya namanya gitu kan jalur baru ya, bukannya kita maaf ya, bukannya mau menjelekan suatu tempat, enggak. Iya, enggak. Justru itu sebenarnya tempat paling enak, tempat paling cepet, sampai puncak Raja Wali langsung, asli enak. Cuman ya emang mungkin perkenalan lah. Iya. Kalau saya anggap itu perkenalan ya kayak gitu, perkenalan. Tapi ketika lewat Gajah Mungkur tuh ada pantangan nggak boleh bawa daging nggak Bang? Ada, enggak sih. Saya nggak tahu ya. Kalau saya lupa, tapi kayaknya sih ada yang mungkin harus direbus dulu atau apa gitu. Tapi kan itu ayam udah saya ungkep kayak gitu. Iya, berarti kan udah matang. Dan ada pantangan yang unik, nggak boleh nyebutin dingin. Oh, berarti sama kayak Bowongso ya? Iya, kalau nyebut dingin beneran. Ada kali 35 kali saya nyebutin dingin. Ya gimana namanya mulut ya? Mulut, iya. Dingin. Sampai di puncak, di trek pun saya ngomong dingin sampai kata si Bang Din, nyebut lagi gitu. Iya. Oh iya, sorry bos. Gue dingin nih katanya gitu. Ada Bang Din gue dingin. Nah, ada kejadian unik lagi Bang. Ada satu peserta, si Anggi yang nggak summit. Yang nggak summit, betul. Cewek itu ya, cewek berarti ya? Nggak, cowok. Oh, cowok. Anggi itu cowok? Anggi itu cowok tuh yang di depan. Oh, kirain cewek. Nggak, itu cowok. Ternyata dia summit itu punya alasan. Jadi pas dia tidur, dia mimpi di puncak ada satu orang. Tapi itu kita di mimpinya dia itu bukan kita, maksudnya dia nggak tahu itu siapa gitu ya. Dijorokin ke jurang di puncak. Dijorokin jurang, jatuh. Dia jiper di situ. Dia nggak mau summit. Dan ternyata relate Bang. Cerita dia ternyata si Acoy sakit. Iya, pasti puncak itu ya. Iya, tapi sakit. Ya mungkin saat itu mungkin Bang Akbar dan lainnya juga ketika pesertanya si Acoy ya. Acoy itu tidur mungkin kecapean. Logikanya mikirnya logika pertama ya. Kayaknya capek banget sih nih orang gitu ya. Mungkin baru pertama kali gitu. Pulas Bang. Bener-bener foto aja, yang foto bareng doang. Foto sendiri tuh dia nggak ada. Maksudnya kayaknya ada, cuman dia foto berdua, tapi foto sendiri setahu saya nggak ada gitu, cuman lupa. Tapi yang bener-bener dia pulas gitu. Ada tuh foto yang rame-rame. Saya sekarang bener-bener capek gitu ya. Iya. Logika ininya nih. Iya, itu saya masih ada fotonya, nanti ada foto yang dipasang saat dia tidur. Nanti itu coba ada. Kita tampilin nanti itu gitu. bener-bener kayak muka capek weh. Terus ada ya juga foto yang dia lagi digendong pakai blanket tuh ada saya. Oh, ada foto. Berarti sempat digendong? Digendong pas turun itu. Oh, kirain tuh pas turun tuh kayak jalan samping-sampingan gitu. Udah jalan samping-sampingan, tapi makin bawah dia makin bayang, jalan tuh bayang, burem gitu. Sampai akhirnya itu ya diminumin yang biasa itu ya? Sama minyak kayu putih juga. Ini mikirnya apa sih, sakit beneran apa bukan gitu ya. Akhirnya pas bener sampai rumah dapat kabar, kan ini temennya Wildan nih, rombongannya Wildan Serkos.
Si Aceh masuk rumah sakit, Pak. Selang 2 hari. Selang pas, sehari. pas pulang itu ya Besokannya langsung ya. masuk rumah sakit. Nah, punya dapat kabar lagi Bang, kenapa? Selain tipes. Enggak, dia nggak nyebutin penyakitnya ya. Dan saya tanya ke Wildan, dia ngelakuin apa gitu. Dia emang bilangnya nggak ngelakuin apa-apa. Sampai sekarang pun ya saya nggak tahu ya. Dia juga ngomongnya nggak ngapa-ngapain. Ya walau alam lah, dia yang tahu, sama Tuhan yang tahu. Mungkin gitu. Ya kita nggak tahu lah gitu lah ya. Yang pasti mungkin ada beneran sakit normal salah kayak ke dokter. Ya saya mah mikirnya mudah-mudahan sakit beneran. Iya itu dia, jangan sangkut dengan misis-misis yang di situ ya. Tapi misalkan teman-teman sama ngelakuin hal sesuatu ya jangan ngelakuin gitu. Yang melanggar yang melanggar. Walaupun saya ada berpemikiran dikit apa dia waktu dia naik atau pas lagi summit dia nggak sengaja atau metik apa gitu atau ngambil apa gitu, kita nggak ada yang tahu. Tapi udah digambarin sama mimpinya Anggi gitu. Oh iya. Yang nggak ada yang dijorokin di jurang. Mungkin kayak si Aco ini kali ya, analoginya nih yang saya disakit nih. Mungkin kayak gambaran. Cocokologi aja nih, mungkin kayak gambaran. Oh ini nih orangnya gitu. Oh iya. Namanya kalau kita naik gunung kan pasti tangan tuh agak iseng aja tuh bawa trekking pole. Pohon digituin, pastilah gitu kan. Soalnya yang saya lihat itu yang pas turun, yang ada Edelweiss, kayak Edelweissnya bagus. Mau diambil. Iya, dipetik, nggak boleh gitu. Oh iya bang, enggak itu kayak gitu. Terus ada bunga gitu, nggak usah gituin. Saya langsung makanya saya bukannya sujon, langsung berpemikiran kayak gitu karena ngelihat depan mata. Oh iya. Kayak gitu. Iya, nyakin langsung gitu ya, walaupun belum sempat dipetik. Iya. Makanya saya langsung bukannya mau sujon, langsung lu ngelakuin apa gitu ya. Tapi dia ya namanya anak-anak sekolah kan ya. Dia kan sekolah itu ya, nggak mau ngakui gimana ya terserah lah gitu. Iya, yang penting kan tadi Bang Akbar udah nanya gitu, nanya ketika apa jujur aja gitu, jujur aja biar tahu gitu kan. Misalkan jujur kan kita kasih tahu yang benar kan gitu, bahwa tindakan itu salah. Kan namanya pendakian saling ngingetin Bang ya, jangan baper-baperan gitu. Ketika diingetin, wah apa nih sok ini banget sih lo, jangan beranggapan seperti itu teman-teman semua. Kalau diingetin sama teman kita yang emang ngingetin bener, kita terima kasih ke dia karena udah ngingetin kita gitu. Oh ternyata tindakan kita salah, melanggar gitu kan. Nah Bang, kalau gue kan belum pernah naik Gunung Sumbing lewat Gajah Mungkur. Selain nggak boleh ngomong dingin, peraturan itu apa sih? Yang nggak tertulis ya, itu kan nggak tertulis tuh. Kearifan lokal tuh, yang Abang tahu. Kayaknya daging itu bener deh kayaknya. Cuman saya lupa gitu. Ada beberapa sih. Salah satu itu yang paling saya ingat itu dingin doang. Dingin ya? Itu yang nggak boleh gitu dingin. Kayak gitu. Soalnya saya ngalamin pas saya ngomong dingin di yang kita lagi hujan ngeduh di Plesit. Itu diem saya begini. Dinginan? Iya gitu. Mungkin saya mikir suges nih. Akhirnya kan saya berkali-kali nyebut, ya alhamdulillah nggak ngapa-ngapa. Yang bisa kalau namanya mulut yang ngomong dingin nggak bisa lah gitu. Iya, susah. Namanya di gunung ya masalahnya ya. Kayak gitu, susah. Ya, mungkin untuk menghilangkan sugesti dingin tersebut. Karena memang di Gunung Sumbing kan semua jalur kan ngeplong semua tempat campnya tuh gitu kan. Bahkan lewat Bowongso juga nggak boleh ngomong dingin. Terus nggak boleh apa lagi? Bawa minyak, ini kopi sama santan nih. Kalau nggak salah ada ya peraturannya, kalau nggak salah ya, tapi kalau misalnya salah ya tolong diralat ya. Kalau nggak salah nggak boleh bawa jimat deh. Nggak boleh jimat? Kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah. Mungkin kalau nggak bawa jimat, semua gunung mungkin sama ya. Mungkin, tapi itu dipertegas lagi tuh gitu kan sama pihak rangernya itu. Nggak boleh bawa jimat karena ya memang bawa jimat Bang. Iya. Yang satu musyrik kemudian juga ya melenceng banget gitu kan. Percaya dengan jimat juga kan. Iya, itu kan nilai edukasi juga. Jadi teman-teman semua ketika kita naik gunung terus ada peraturan-peraturan yang selain SOP gitu ya, terus ada peraturan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, patuhi aja. Karena petugas basecamp pengalaman lah ya. Iya, membuat peraturan seperti itu atas ada dasarnya kan. Memang ketika kita naik gunung terus adalah salah-salah kita ucapan gitu, wajar lah gitu, maksudnya sering keceplosan. Ya kalau spontan sih bagi saya mah itu nggak apa-apa ya, kecuali kalau misalnya kita disengaja, itu beda gitu. Karena kita yang misalkan naik gunung ini dingin, nggak boleh. Nah itu iya. Pasti dong, saya juga pernah kayak gitu gitu kan. Tapi saat itu gue nggak boleh nih gitu kan. Saya juga pernah naik Gunung Sumbing terus ngomong dingin, jangan Bang. Oh iya. Tapi ketika saya nanya ke porter itu kan, nah ternyata kenapa nih nggak tahu ya, soalnya kita diskusi juga sama orang-orang petugas basecamp Bowongso tuh kenapa nggak boleh dingin, karena memang untuk menghilangkan sugesti tersebut. Ketika kita ngomong dingin nih, sugesti itu
masuk ke pikiran kita, Iya. kita benar-benar ngerasa dingin. Makanya ketika situ anget ya gitu kan, biar sugesti dingin itu hilang Ya, gitu kan. pas saya nyebut dingin itu, Bang Dina tuh selalu ngeledek begitu, anget. Oh iya, maaf sorry. Itu ngilangin sugesti itu sebenarnya gitu kan. Itu kan peraturan yang apa namanya memberikan kita manfaat sebenarnya ya gitu. Siap. Kalau naik gunung nggak boleh ngomong capek ya, emang benar untuk menghilangkan sugesti capek biar kita kuat gitu teman-teman semua, untuk mendoktrin lah, mensupport biar kita nggak ngomong seperti itu. Oke. Nah oke Bang Akbar, sebelum ditutup ceritanya nih Bang, mungkin ada pesan atau mengingatkan ke teman-teman semua nggak sih Bang? Ya ada sih ya, paling ya kayak tadi ya, maksudnya kalau ada peraturan yang dari basecamp ya taatin aja. Yang namanya kearifan lokal kan kita tetap harus menghargai kan. Yang kedua, kalau bisa sih kalau bawa daging mentah ya direbus lah, nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau diungkep, dan itu saya juga udah ngungkep ya, cuman ya namanya ya di lapangan kita beda, nggak tahu ya. Ya lebih jaga-jaga aja sih, kalau bisa hindarin daging mentah sih, kayak gitu. Terus yang ketiga ya, kalau misalnya di gunung ya udahlah, nggak usah aneh-aneh, nggak usah mentik atau apa, nggak usah jahil lah tangannya kayak gitu ya. Dan yang terutama sih cewek ya, kalau misalnya walaupun udah selesai head, apa masih head, tetep lah yang namanya pembalut tetap harus dibawa. Kayak gitu sih. Misalkan nggak kepake juga dipakai sama cowok buat sini biasanya tuh. Itu zaman dulu zaman dulu banget sih kayak zaman dulu tuh. Sebelum ada solder pad. Sini ya kan, lu bawa pembalut nggak? Padahal nggak naik gunung sama cewek juga, cowok tuh beli pembalut. Iya. Kadang saya yang minta sampai cewek. Iya. Enggak nih. Sini gitu. Nggak usah sujon dulu. Sujon dulu gitu kan. Oke. Dan teman-teman semua ngikutin sekali lagi. Misalkan teman-teman semua bingung untuk naik gunung mana dan juga bingung dengan pilih provider mana, silakan aja mampir ke Instagramnya Bang Akbar, yaitu Apang, G-nya pakai K, _adventure. Di situ sudah tertera jadwal naik gunung mana, bulan berapa, tanggal berapa Bang ya, berserta harga dan juga fasilitas. Dan misalkan teman-teman semua pengen naik gunung di bulan ini tapi Bang Akbar nggak ada jadwalnya nih di bulan ini, bisa langsung aja tuh request tuh private trip gitu kan, bisa aja. Pokoknya teman-teman mau apa, bisa lah Bang Akbar lah dia gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Akbar bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang si buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Bungkus.